Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morbi Fodriyadi dengan NIM 2213-426. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuat learning journal ke-8. Learning journal ke-8 ini dilakukan setelah UTS ujian tengah semester. Dalam learning journal ke-8 ini tuh akan membahas mengenai demam panggung. Tapi sebelum kita ke materi atau pembahasan inti, kita akan membahas atau mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Dalam materi sebelumnya itu ada beberapa prinsip dalam public speaking. Oke. Prinsip pertama itu adalah kita tahu dulu apa yang mau kita sampaikan atau informasi atau pesan apa yang kita sampaikan. Nah, ini tuh agar pembahasan itu tuh lebih tertuju atau lebih tahu arahnya mau kemana. Kedua itu adalah tujuan. Setelah kita tahu kita mau ngomong apa, kita juga harus tahu tujuannya. Tujuannya entah itu untuk mempengaruhi, entah untuk mengajak atau yang lainnya. Setelah tahu tujuan dari public speaking itu, kemudian kita harus tahu juga audiensnya. Ketika kita mengetahui siapa audiensnya, maka kita akan tahu juga gaya atau pembicaraan apa yang kita akan sampaikan. Contohnya ketika kita ingin berbicara dengan anak-anak, nah maka pembahasan atau gayanya pun harus disesuaikan dengan dunia mereka. Entah itu dengan bermain, cerita, dongeng, dan yang lainnya. Tujuannya ini tuh agar pesan atau informasi yang kita sampaikan dapat mudah diterima oleh audiens. Yang keempat adalah cara penyampaiannya. Dalam menyampaikan atau dalam public speaking itu harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan juga akurat. Artinya, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan fakta. Dan kemudian kita juga harus menyesuaikan pembahasan apa yang akan kita bawakan. Yang kelima adalah mengurangi atau meminimalisir hambatan, entah hambatan dari eksternal atau internal. Untuk meminimalisir hambatan itu, kita harus mempersiapkan mulai dari materi, kemudian kita harus tahu dulu tempatnya. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan melatih diri kita sebelum berbicara di depan. Kalau dari eksternalnya, itu kayak mempersiapkan tempatnya, mengecek misalnya kita menggunakan PowerPoint, kita cek dulu nih laptop atau perangkat lainnya yang tujuannya untuk minimalisir hambatan atau hambatan yang terjadi ketika public speaking nanti. Nah, kemudian dalam public speaking itu kan ada jenis-jenisnya. Ada jenis gaya public speaking, ada impromptu. Kalau misalnya jenis impromptu itu gaya public speaking yang memang dilakukan secara spontanitas. Artinya ketika seseorang, contohnya A gitu, disuruh untuk berbicara di depan umum, itu secara spontan, tidak ada teks, tidak ada persiapan. Nah, biasanya untuk menggunakan gaya ini itu yang memang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan juga pengontrolan diri yang baik. Selanjutnya adalah presentasi atau terencana. Kalau soal presentasi itu lebih umum digunakan oleh dosen atau mahasiswa. Nah, gaya presentasi juga ini kan direncanakan, artinya materi sudah kita siapkan. Kemudian juga alat bantunya kayak PPT atau yang lainnya juga kita siapkan. Itu artinya terencana, yang memang teks dan juga temanya itu sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada moderator. Kalau misalnya kita langsung aja ada moderator dan juga MC. Perbedaan dari moderator dan MC itu dilihat dari Dilihat dari tugasnya. Kalau misalnya MC itu untuk membantu acara ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau moderator ini hanya ketika diskusi saja. Jadi adanya moderator ini untuk membantu jalannya diskusi agar lancar. Seperti itu. Selanjutnya adalah pidato. Nah, kalau pidato ini biasanya dilakukan oleh kegiatan-kegiatan formal. Entah itu kegiatan kenegaraan atau pidato kepala sekolah untuk murid-muridnya. Membahas mengenai berbicara, tentu
Berbicara tidak hanya dilakukan di tempat umum, tapi berbicara juga sering dilakukan di ruang privat. Contohnya kayak teman atau keluarga. Nah, pembedaan berbicara privat dan publik itu hanya di audiensnya. Kalau misalnya privat itu lebih kepada orang-orang terdekat atau memang jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan public speaking itu dengan jumlah yang banyak dan punya tujuan tertentu gitu. Kalau misalnya kita ngobrol sama keluarga atau sama teman atau dalam ruang lingkup privat, itu tuh belum nggak dijelasin atau nggak terlihat secara langsung tujuan apa yang mau kita omongin. Berbeda sama apa ya, berbicara depan umum, tentu ada tujuan tertentu atau hal-hal yang ingin dicapai dari pembicaraan tersebut. Nah, semua orang tuh pasti pernah merasakan berbicara di depan umum. Untuk seseorang yang memang punya pengalaman dalam public speaking, tentu ketika public speaking akan merasakan tangan gemetar, kemudian mules, kita cemas, dan lain-lainnya. Nah, hal itu disebut dengan demam panggung. Dampak dari demam panggung ini adalah napas kita yang mulai pendek-pendek, kemudian suara kita yang mulai tercekat, atau bahkan ide atau gagasan kita punya yang udah kita pikirin dari jauh-jauh, udah kita pikirin itu sebelum acara itu tuh udah mulai ngeblank. Nah, penyebabnya kenapa sih gitu orang-orang bisa demam panggung? Sebenarnya banyak faktornya, tapi ada beberapa faktor yang memang menjadi penyebab terbesar dari terjadinya demam panggung. Yang pertama itu adalah kurangnya pengalaman. Nah, ini lagi-lagi ke pengalaman karena berbicara di depan umum adalah praktik. Jadi orang yang sering atau orang yang selalu demam panggung itu adalah orang yang memang memiliki pengalaman yang rendah dalam public speaking. Kemudian kurangnya latihan. Dengan latihan itu kita bisa meminimalisir hambatan atau kesalahan yang terjadi ketika nanti public speaking. Kemudian memiliki asumsi bahwa apa yang akan disampaikan itu memiliki hasil yang buruk atau memiliki asumsi bahwa dia akan gagal dalam pembicaraan tersebut. Nggak ada yang bisa dilakuin untuk mengatasi demam panggung ini selain latihan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita hendak berbicara di depan umum. Yang pertama itu pasti latihan. Entah itu kita latihan di depan kaca, atau kita latihan di depan teman atau keluarga, itu tuh sangat membantu. Nah, jangan sampai ketika kita latihan, kita mengilustrasikan bahwa ketika kita latihan, kita menganggap manusia itu apa ya, batu gitu, yang artinya mereka tuh nggak bakal peduli sama kita. Nah, ketika latihan juga kita harus melatih diri kita bahwasanya nanti ketika public speaking kita tuh akan berhadapan dengan makhluk hidup dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai gayanya, dengan berbagai karakternya. Hal ini tuh bertujuan untuk melatih diri kita bahwasanya ketika nanti di depan umum itu yang akan kita hadapi. Kemudian atur napas gitu. Untuk menghindari demam itu kita harus mengontrol diri kita. Kita harus mengontrol diri kita dengan mengatur napas. Ketika kita lebih tenang, pesan atau informasi yang akan kita akan sampaikan pun itu terasa lebih jelas dan tegas gitu. Sehingga audiens tahu apa maksud dari ucapan kita. Semua orang pasti memiliki rasa takut dalam berbicara. Siapapun itu, entah itu yang sudah berpengalaman seperti dosen, manajer, dan lain-lainnya, pasti akan merasakan ketakutan tersendiri dalam berbicara. Tapi yang membedakan adalah kadar dari rasa takutnya atau kadar dari kecemasannya. Semakin banyak kita berlatih dan juga berpengalaman, maka semakin rendah juga gitu rasa takut atau rasa cemasnya. Dan kita tahu kapan kita harus, dan kita tahu bagaimana cara mengontrol diri kita agar lebih terasa atau lebih terlihat tenang ketika berbicara di depan umum.
kesimpulan yang didapatkan adalah semua orang pasti ngerasain namanya takut atau demam panggung dalam berbicara. Apalagi untuk orang yang pertama kali atau memang kurangnya pengalaman dalam public speaking. Nah, yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan atau skill dari public speaking adalah latihan-latihan ambil kesempatan. Pasti pengalaman pertama ketika kita public speaking itu jelek, kita ngerasa kita menampilkan atau menyampaikan informasi yang nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Dengan kegagalan itu kita belajar gitu. Kita belajar bahwasanya semua itu bisa dengan latihan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.